Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngebahas tentang gimana membuat sinopsis untuk novel yang akan kita tulis. Ya, sebelumnya saya sudah buat video tentang premis. Nah, kali ini adalah lanjutannya. Gimana sih mengembangkan premis menjadi sebuah sinopsis novel. Oke, kenapa pelan-pelan gini ya, kecil-kecil gini ya? Karena saya ingin pakai metode bola salju ya, menggelinding kecil-kecil nanti besar jadi sebuah novel. Mengapa harus pakai metode ini? Biar kalian bisa menyicil kepayahannya, kesusahannya dari awal ya. Nanti ketika mengeksekusi atau menulis, kalian nggak pusing-pusing mencari plot ceritanya, alurnya kayak gimana, karena udah disiapkan dari awal. Ketika ngetik, nanti kalian tinggal mikirin dialog, diksi, dan lain-lainnya. Oke, akan saya bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share juga, dan jangan pernah skip iklan di video-video di channel Benny Info. Oke, sekarang langsung aja cekidot. Ini adalah hal yang wajib ada ketika kita membuat sinopsis cerita novel. Yang pertama adalah protagonis ya. Protagonis itu adalah tokoh utamanya harus jelas. Jadi kalau sebelumnya di premis mungkin kita hanya menulis wanita cantik broken home. Nah nanti di sinopsis kalian harus sudah tuliskan namanya siapa, usianya berapa, karakter uniknya apa ya. Terus ya protagonis 1, 2, bahkan antagonisnya juga udah bisa disisipkan ya di dalam sinopsis ini. Oke, yang kedua, setelah kita menemukan protagonisnya, yang kedua kita harus tuliskan keinginan, tujuan, maksud dari si protagonis ini apa? Apakah dia ingin menjalin cinta terlarang dengan sesosok vampir tampan, ataukah dia ingin mencari obat untuk menyembuhkan penyakit hatinya? Ya banyak ya, tujuannya ini harus jelas, harus diungkapkan di sinopsis ya. Yang ketiga ini adalah yang namanya konflik. Jadi apa halangannya, apa rintangannya yang akan atau harus dihadapi oleh si protagonis ini. Si tokoh utama ini menghadapi rintangan apa aja sih selama dalam cerita ini? Ya tentu saja ada yang besar, ada yang kecil, nggak cuma satu, biar nanti lebih seru ya. Konfliknya makin bertubi-tubi, masalahnya makin banyak, biasanya akan semakin menarik. Ya, sekarang kita langsung ke nomor 4. Nomor 4 adalah upaya yang dilakukan protagonis ini apa ya, melawan masalah, melawan konflik, dan melawan antagonis ya. Antagonis itu adalah orang yang melawan atau orang yang menentang si tujuan dari protagonis ya. Yang memberikan konflik itu namanya antagonis. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh protagonisnya ini supaya dia bisa menghadapi hambatan, memecahkan masalah. Nah, di sinilah sebenarnya ceritanya akan jadi semakin menarik karena si tokoh, si protagonis ini akan jungkir balik. Ya pokoknya akan berupaya mati-matian. Nomor 5, ya nomor 5 adalah klimaks. Klimaks biasanya adalah poin atau titik di mana si protagonis merasa mulai kewalahan dengan masalahnya, konfliknya, dan dia mungkin juga bisa hampir menyerah lah ya setelah dia melakukan banyak perlawanan, banyak upaya. Pokoknya titik-titik di mana dia akhirnya merasa gitu ya. Disitulah yang disebut dengan klimaks ya. Di nomor 5 ini kalian harus buat biar pembaca akan merasa ya semakin gregetan gitu ya. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 adalah upaya penyelesaian dari protagonis setelah mencapai titik klimaks tadi. Ya, jadi di nomor 6 ini masalah-masalah itu mulai dituntaskan, mulai dipecahkan, mulai dicari atau ditemukan solusinya satu persatu sampai tuntas tas ya. Dan terakhir nomor 7 adalah ending. Ending adalah isinya yang harus ada nih di sinopsis. Gimana caranya supaya si kepribadian si karakter ya, si karakternya ini mulai terlihat perubahan. Lalu pencapaian apa yang berhasil dia raih ya di dalam proses dari awal sampai ke akhir itu. Apakah dia akhirnya berhasil mendapatkan cintanya? Apakah dia berhasil memecahkan misteri? Nah itu adanya di ending. Oke, semuanya. Jadi sinopsis itu melingkupi 7 hal tadi. Yang pertama, harus ada protagonisnya. Yang kedua, harus ada keinginan atau tujuan atau motif atau apapun itu dari si protagonis. Yang ketiga, ada masalah atau konflik yang harus dihadapi oleh protagonis. Yang keempat, ada upaya dari protagonis. Yang kelima adalah titik di mana si protagonis biasanya cenderung untuk menyerah ya. Nomor 6, penyelesaian. Dan nomor 7 adalah ending atau penutup. Di sini harus ditonjolkan atau diperlihatkan di sinopsis ini nih, perubahan apa yang dia dapat dari protagonisnya ya. Terus kira-kira apa keberhasilan yang dia capai kemudian. Oke, itu namanya ending ya. Berarti udah semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harus diingat dan harus ada di dalam sinopsis ya.
Nah, gimana? Ada kesulitan kira-kira untuk membuat sinopsis? Berikut ini saya akan tampilkan contoh sinopsis yang dibuat oleh teman-teman di pelatihan menulis online yang saya buat di kelas Ajaib Batch 2 ya. Yang mau daftar nanti berikutnya di batch 3 silakan mulai ditulis aja di kolom komen, nanti saya hubungi, jangan lupa sebutkan Instagramnya. Bayarannya murah ya, relatif murah lah, dan hasilnya worth it kalau kata teman-teman yang ikut. Oke, ini dia contohnya, tapi contohnya hanya satu halaman, jadi belum melingkupi penyelesaian dan ending ya. Ini mungkin sekitar di 5 gitulah ya, 5 poin tadi yang disebutkan. Oke, kita cek idot.
Guys semuanya, terima kasih banyak udah nyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, penting banget ya. Saya sangat senang kalau kalian komen dan jangan skip iklannya. Ditunggu lagi aja video berikutnya, kita nulis novel bareng-bareng di sini di channel BNI Info. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.